mungkin fase akut ini ada yang masih di ICU, mungkin juga sudah pindah ke bangsal ya. Kadang-kadang fisioterapi di sini itu nunggu order dari dokter. Kalau diperintah dokter sarafnya ya berangkat gitu ya. Kalau enggak ya sudah. Ya ngapain minta pekerjaan gitu ya. Pekerjaan yang lain aja banyak ya, fisioterapi di polinya itu pasiennya juga banyak gitu ya. Dan juga resikonya juga nyawa juga pada fase akut ini. Sehingga banyak fisioterapi itu yang pasif di sini. Kalau di order ya berangkat, kalau enggak ya sudah. Nah, yang pertama adalah mencegah komplikasi paru dengan breathing exercise. Kenapa pasien stroke ini beresiko terjadi komplikasi pada paru? Resiko penyakit komplikasi pada parunya itu banyak. Pak, apa terjadi TBC, apa terjadi asma, apa terjadi emfisem seperti itu Pak? Komplikasinya tidak, ya. Terjadi biasanya adalah penurunan kapasitas vital paru, kemudian terjadi infeksi pada paru, ya. Terus kemudian bisa terjadi kegagalan respirasi, bukan terus muncul penyakit asma, penyakit emfisem, penyakit enggak. Ya, kapasitas vital parunya menurun, kemudian mudah terjadi infeksi, dan kemudian terjadi kegagalan respirasi dan menimbulkan kematian. Nah, pada pasien stroke itu resikonya cukup tinggi. Kenapa? Pasien stroke biasanya satu usia lanjut, sehingga terjadi berbagai kemunduran fungsi tubuh, termasuk juga respirasinya. Yang kedua, pasien stroke itu salah satu faktor resiko yang terpenting itu adalah merokok. Kalau pasiennya laki-laki stroke, tidak jarang dia memiliki riwayat perokok. Nah, perokok itu kemudian resiko terjadi penyakit pada parunya lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Nah, kemudian yang ketiga adalah karena sakitnya stroke dan harus bed rest. Orang yang bed rest itu kemudian pernafasannya itu menjadi dangkal, dan pernafasannya itu cenderung dangkal atau superficial dan cepat. Kenapa? Karena pada waktu orang itu tidur telentang seperti ini, dia tidak membutuhkan oksigen dalam jumlah banyak, karena dia enggak aktivitas ya. Nah, akibat itu semua, maka kemudian pernafasan yang superficial, maka kemudian volume residunya atau udara di dalam paru yang tidak bertukar dengan udara luar itu akan menjadi meningkat. Ya, kalau kemudian udara di dalam paru yang terutama lobus yang bawah gitu ya, yang bawah itu artinya kalau dia tidur terlentang ya di bagian posterior, ya tidak di bawah sini ya kalau dia tiduran ya. Nah, itu tidak bertukar dengan udara luar, nah itu rawan untuk atau mudah terjadi infeksi. Nah, yang sering bernafas dalam, nah itu hampir volume residualnya sedikit ya. Semua udara itu bertukar dengan udara luar. Nah, itu resiko terjadi infeksi pada paru-paru menjadi lebih kecil. Nah, hingga kita harus cegah. Nah, kita memonitornya pakai apa? Oh, ini kira-kira butuh breathing exercise. Pakai apa? Mungkin kita ukur oksigen saturasinya, ya. Dimana oksigen saturasi itu yang paling bagus 100%.
ya. Tapi di atas 90 itu sudah dikatakan baik, lumayan. Di atas 95 itu baik. Di atas 90 harus dilakukan latihan nafas. Sudah dilakukan latihan nafas tetap di bawah 90 atau kurang dari 90 harus pakai oksigen. Kan seperti itu. Nggak pakai oksigen, nilainya di atas 95, ya itu bagus, normal lah. Tapi kalau dia di bawah 95 tapi di atas 90, maka cukup dilatih breathing exercise, mungkin dia bisa naik menjadi 95. Sudah. Tapi sudah dilatih breathing exercise atau dilakukan tindakan-tindakan masih di bawah 90, harus oksigen. Ya. Sudah di oksigen masih di bawah 90%, maka kemudian mungkin perlu dilakukan pemberian ventilator, alat bantu pernapasan. Tidak sekedar oksigen tapi butuh ventilator. Ya, jadi kita memonitor dari oksigen saturasinya. Kita usahakan di atas 95. Terus kemudian apalagi yang dilihat? Respiratory rate-nya. Respiratory rate 1 menit itu berapa kali normalnya? Berapa kali? Berapa kali pernafasan? 16 sampai 20. Ya. Jadi kalau terlalu cepat, terlalu biasanya dangkal superficial ya. Nah, itu berarti tidak bagus. Nah, itu kita cegah, dan alat untuk memonitornya keberhasilan pencegahan itu adalah dengan melihat oksigen saturasi, respiratory rate. Mungkin juga kita melihat tekanan darahnya, nadinya juga ya. Karena itu biasanya juga walaupun secara langsung tidak terkait, tapi secara tidak langsung dipengaruhi juga oleh oksigen. Nah, bagaimana cara melakukan breathing exercise untuk mencegah komplikasi pada parunya? Pertama, kalau pasiennya masih tidak sadar, Pak tidak sadar di breathing exercise, terus caranya gimana? Pak dia tidak sadar memakai oksigen, di breathing exercise bisa, tetap bisa, tetap dilakukan. Jadi kita lakukan breathing exercise seperti ini. Walaupun pasiennya nggak sadar, dia kan tetap bernafas ya. Iya, kalau nggak bernafas ya sudah meninggal gitu ya. Nah, walaupun pernapasannya itu lemah sekali, tapi tetap bernafas ya. Nah, itu kemudian kita rasakan. Mungkin Anda berkonsentrasi penuh, tangan ditaruh di dada di sini, atau mungkin ditaruh di dada di sebelah sini. Pasti nanti akan ketemu inspirasi dan ekspirasinya. Ya. Kalau dominannya pernapasan perut gimana, Pak? Yang naik turun itu perutnya. Tetap ada di dadanya di sini ya. Nah, begitu Anda konsentrasi penuh dan merasakan, kemudian nah ini ketemu. Ini ditahan nafasnya ini. Nah, ini inspirasi. Nah, ini ekspirasi. Nah, ini inspirasi lagi, ekspirasi. Nah, begitu ketemu inspirasi ekspirasinya, maka kemudian pada akhir ekspirasi Anda berikan stretch seperti ini. Di sini juga misalnya ya. Inspirasi dia, kemudian ekspirasi, stretch seperti ini. Pada akhir ekspirasi kita berikan stretch, itu akan diikuti dengan refleks. Jadi pada waktu
ekspirasi Anda tekan begini, maka kemudian pasien akan mengambil nafas lebih dalam. Ya. Malah nggak bisa nafas. Nah, itu kemudian kita lakukan secara berulang. Mungkin tidak setiap ekspirasi ya, tapi setiap 2 cycle ekspirasi itu kemudian Anda berikan penekanan. Inspirasi, ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi. Nah, seperti itu. Maka dia akan pernapasannya menjadi lebih dalam. Kalau dia lebih dalam berarti lebih banyak oksigen yang dihirup. Kita harapkan oksigen saturasinya jadi naik, pertukaran gasnya menjadi lebih banyak, volume residualnya semakin sedikit, ya, resiko terjadi komplikasi paru berkurang. Berapa kali Pak kita melakukan seperti itu? Ya mungkin kita lakukan 8 kali, kemudian istirahat. Nanti istirahat 1 menit, 2 menit, Anda lakukan lagi 8 kali lagi, istirahat lagi 8 kali lagi. Mungkin 3-4 sesi. Jadi 8 kali pengulangan, 3 sesi atau 3 seri atau 4 dengan jeda istirahat 1-2 menit. Jadi dilakukan berapa kali Pak? Ya mestinya harusnya sering ya, sering. Sehingga kadang-kadang yang sering menungguin pasien itu adalah perawat. Seringkali kemudian diambil alih oleh perawat. Breathing exercise itu awalnya miliknya fisioterapi ya, tapi sekarang itu di rumah sakit banyak diambil perawat. Karena fisioterapi yang mengunjungi pasien hanya sehari sekali. Padahal perawat bisa 24 jam walaupun dia ada shiftnya, ada terus perawat. Kadang perawat juga malas melakukannya, sehingga kemudian memberikan edukasi pada keluarga pasien untuk melakukan. Oke, itu kalau pasiennya masih belum sadar. Kalau pasiennya sudah sadar, maka harus melibatkan partisipasi aktif dari pasien. Maka kemudian kita melakukan breathing exercise-nya masih kurang lebih masih sama, tapi kemudian kita minta pasien untuk ambil nafas, dadanya kembangkan, kemudian hembuskan. Mungkin pada air ekspirasi Anda berikan stretch stimulus lagi. Ambil nafas, dorong tangan saya ke atas lebih tinggi. Iya, ambil nafas, kemudian hembuskan. Stretch stimulus lagi. Ya. Ini berarti kita mengembangkan paru lobus atas. Mungkin kita taruh di sini untuk mengembangkan paru lobus tengahnya. Ambil nafas, dikembangkan dadanya, kemudian hembuskan sampai habis. Ambil nafas lagi, dorong tangan saya ke depan dan ke samping. Iya, hembuskan. Atau mau mengembangkan lobus paru yang bagian
bawah, lower costal breathing ya. Tangan Anda taruh di kosta terakhir seperti ini. Ambil nafas, kembangkan dadanya, hembuskan. Berapa dosisnya? Ya seperti tadi lah, kurang lebih. Itu juga pernapasan perut atau pernapasan diafragmatic breathing ya. Kita ajarkan juga. Ambil nafas, kembangkan perutnya seperti ini, kemudian hembuskan. Tapi kalau diafragmatic breathing nggak boleh diberi tekanan ya. Ini hanya sebagai indikator bahwa dia sudah mengambil nafas, mengembangkan perut. Hembuskan. Diafragmatic breathing. Diafragma itu ototnya di sebelah sini ya. Pak, ini ambil nafas kok perutnya bisa membesar. Apa udaranya dihisap masuk ke perut? Tidak ya, tetap masuk ke paru-paru. Udara itu secara otomatis masuk ke paru-paru ya. Di leher kita itu ada jalan nafas dan ada jalan makanan ya. Yang jadi satu, atasnya itu jadi satu, sehingga Anda bisa bernapas lewat mulut juga. Anda sebetulnya juga bisa menelan makanan lewat hidung juga. Tapi kemudian di leher itu ada penutupnya, epiglotis ya, yang kemudian hanya memungkinkan satu waktu itu terbuka salah satu, tidak bisa terbuka dua-duanya. Nah kalau Anda makan, maka waktu menelan itu yang terbuka adalah saluran makan, tenggorokan ya betul ya. Tapi kalau Anda ambil nafas, yang terbuka itu adalah saluran pernafasan ya, trakeanya. Dan itu sudah otomatis, sehingga Anda nggak bisa menelan sambil mengambil nafas, nggak bisa. Ya. Anda nggak bisa menelan. Ada waktu hidung Anda dihijet seperti ini. Pasti bisa menelan. Anda tidak bisa menelan saat ya Anda ambil nafas. Tidak bisa. Oke, jadi seperti itu. Yang berkembang adalah parunya tetap, tapi kemudian dia mendorong diafragma. Ya, diafragmanya kemudian berkontraksi ke bawah, mendorong perutnya, sehingga seolah-olah perutnya membesar saat inspirasi. Bukan seolah-olah, memang seperti itu ya. Tapi sebetulnya yang berkontraksi adalah diafragmanya, bukan udaranya masuk ke perut. Oke. Nah itu breathing exercise kalau pasiennya sudah sadar, ada partisipasi aktif. Kalau pasiennya sudah sadar dan sudah lebih baik kondisinya, maka kita minta partisipasi yang lebih banyak. Misalnya ambil nafasnya, tangannya sambil diangkat Pak ya, dua-duanya ambil nafas, tangannya diangkat. Ini lumpuh misalnya nggak bisa bergerak, kita minta untuk dipegang clap hand seperti ini. Jempol sisi yang lumpuh itu kepegang ya, ini dulu, terus kemudian yang lainnya menyesuaikan ya, menyesuaikan. Yang lumpuh kepegang, jangan sampai yang lumpuh itu di luar seperti ini ya. Yang kepegang ini malah sisi yang sehat. Nah ini kemudian akan jatuh seperti ini
Nah, sehingga sisi yang lumpuh ini misalnya ya itu harus kepegang. Ya, waktu ambil nafas kemudian tangannya diangkat seperti ini ya Pak. Ya, kemudian hembuskan, tangannya diturunkan. Lagi ambil nafas, dadanya dikembangkan maksimal. Ya, kemudian tangannya turunkan sambil dihembuskan. Ya, kalau partisipasi semakin banyak. Kalau dia sudah bisa, tangannya nggak lumpuh, ya dua-duanya bergerak. Ambil nafas. Mungkin juga ambil nafasnya tangannya ke samping, buka ke samping. Ya. Kalau semakin bisa lagi, maka sambil duduk. Bisa lagi sambil berdiri. Lebih baik lagi ya beraktivitas seperti kita dengan bernafas normal. Itu adalah level breathing exercise tertinggi. Jadi kita melakukan breathing exercise tertinggi, yaitu bernafas sambil beraktivitas dalam posisi tegak. Ya. Jadi nanti seperti itu sesuai kemampuannya. Ada pertanyaan tentang breathing exercise? Nah, kalau dia memiliki penyakit paru khusus, seperti mungkin memiliki asma dan seterusnya, maka prosedur breathing exercise-nya mengikuti prosedur breathing exercise pada kasus asma. Ya, misalnya asma itu diharapkan pakai lip breathing ya, ambil nafas kemudian menghembuskannya lama, ditiup lewat mulut. Kenapa harus lama? Karena begitu lama nanti dia habis, maka refleks untuk deep inspirasinya menjadi lebih dalam. Ya, dengan nah ini kalau tidak ada masalah khusus di parunya, breathing exercise-nya seperti ini, pakai deep inspirasi dan maksimal ekspirasi. Nah, itu yang tadi saya katakan, apakah benar sih hanya seperti ini aja bisa mencegah komplikasi paru? Apalagi kalau hanya dilakukan sehari 1 kali. Oh, berarti ini harus intensif Pak ya, seperti ini. Iya. Biasanya yang bisa intensif ya perawat. Perawatnya nggak mau ya, kita harus mengedukasi pada keluarga pasien yang nungguin. Oke. Yang berikutnya, mencegah kontraktur dan kaku sendi. Alah gampang ini Pak, pasif movement. Pasif movement itu prinsipnya gimana? Pasif movement. Pasif movement itu untuk memelihara ROM ya. Dia tidak memperbaiki aliran darah, tidak meningkatkan sirkulasi, baik arteri maupun vena. Tidak. Dia hanya memelihara ROM. Mencegah atrofi Pak? Enggak. Pasif movement tidak mencegah atrofi. Pasif movement hanya memelihara ROM. Kalau mencegah atrofi pakai apa? Latihan aktif. Kalau dia nggak bisa aktif, electrical stimulasi. Dengan disetrum terjadi kontraksi begini, maka ototnya tidak atau terhambat untuk atrofi. Tapi kalau pasif movement nggak mencegah atrofi. Sehingga salah ya kalau kemudian Anda mencegah atrofi dengan pasif movement, meningkatkan sirkulasi darah dengan pasif movement, itu salah. Jadi pasif movement hanya memelihara ROM, mencegah kontraktur, mencegah kaku sendi.
Sehingga kalau tujuannya seperti itu, maka passive movement itu syaratnya adalah harus full ROM. Ya, harus full ROM. Kemudian pengulangannya harus cukup. Kalau ini full ROM tapi hanya sekali, ya mungkin nggak cukup. Pengulangan yang cukup itu sampai berapa kali? Dia mengatakan minimal 4 kali. Ya, prinsip olahraga ya 8 kali pengulangan, Pak. Boleh. Ya. Tapi kalau hanya sekali tidak benar ya. Oke. Jadi full ROM, pengulangannya cukup. Terus kemudian cara melakukannya benar. Ya, passive movement itu sebaiknya hanya menggerakkan satu sendi yang dituju ya. Tidak boleh misalnya Anda mau menggerakkan sikunya, kemudian pegangannya itu di sebelah sini. Nah, misalnya ini menggerakkan dua sendi. Itu kan nanti malah lebih cepat, Pak. Tercapai. Kan enggak terpenuhi nanti full ROM-nya. Ya, full ROM-nya enggak terpenuhi. Ini satu sendi. Ya. Jadi sebisa mungkin hanya menggerakkan satu sendi yang dituju. Terus kemudian pegangannya biasanya adalah di sebelah proksimal sendi untuk fiksasi. Kemudian pegangan yang menggerakkan itu tidak melewati sendi yang lain. Ya, jadi misalnya fleksi ekstensi siku, kita melakukannya seperti ini. Terus kemudian Anda harus terlihat serius sehingga posisinya itu harus sungguh-sungguh. Ya, bisa posisi kuda-kuda atau posisi diagonal, posisi groove ya, istilahnya macam-macam ya. Jangan sampai Anda melakukan passive movement itu hanya seperti ini. Sudah Anda salah, melewati dua sendi, Anda tidak terlihat serius, ya, pegangannya juga tidak mantap ya. Pak, saya lihat fisioterapi di rumah sakit itu ya passive movement itu ya hanya formalitas, hanya kayak gini aja atau gini. Ya, kalau Anda sudah jadi fisioterapis nanti mau seperti itu terserah. Tapi selama Anda menjadi mahasiswa, ya kewajiban pengajar untuk mencontohkan yang baik, yang benar. Yang penting kan ROM-nya tercapai, Pak. Passive movement itu kan tujuannya memelihara ROM. Ya, posisi terapis, pegangan terapis itu kan ya suka-suka aja. Anda lakukan serius lah. Ya, Anda posisi seperti ini, fiksasi seperti ini, pegangannya seperti ini. Ya, full ROM. Ya. Dilihat oleh pasien dan keluarganya juga terlihat serius. Ya. Daripada Anda melakukannya begini. Ini niat enggak ya fisioterapisnya? Nah, gerakan yang dilakukan passive movement itu semua ya, semua sendi pada sisi yang lumpuh itu dilakukan passive. Khusus untuk sendi baunya, kalau bukan pasien stroke, mungkin Anda melakukan passive movement itu seperti ini. Pak, ini pegangannya nggak difiksasi di sini. Pegangannya kok malah di sini. Nah, di sini benar ya, tidak melewati dua sendi. Di sini itu mencegah supaya ini tidak kolap, sehingga kemudian dipegang di sini. Terus fiksasinya di mana, Pak? Kan harusnya di sini. Nah, biasanya kita anggap ini sudah stabil ya, sehingga kemudian kita melakukannya seperti ini. Tapi khusus untuk pasien stroke yang kemungkinan dia mengalami shoulder pain, mengalami subluxasi pada sendi baunya, maka kita passive movementnya ada cara khusus, yaitu kaput humerinya
kita dorong untuk masuk ke kavitas glenoidal seperti ini. Terus kemudian kita lakukan passive movement-nya seperti ini. Ini menghadap ke belakang ya. Jangan sampai Anda melakukan passive movement menghadap ke depan gini tangannya. Karena ini mentok ini. Kalau Anda paksa bisa terjadi nyeri bahu. Tapi kalau menghadap ke belakang begini, ini bisa sampai ke sana itu sendi bahunya nggak mentok. Ya. Maka ini kita dorong masuk, kita pertahankan ini selama kita melakukan passive movement supaya tidak terjadi subluxasi pada bahunya dan kemudian terjadi shoulder pain. Ya. Karena sendi bahu itu mudah sekali untuk subluxasi ya, karena sendi bahu itu superficial. Dia sangat mengandalkan otot-otot rotator cuff untuk menjaga supaya kapultumerinya itu berada di kavitas glenoidal. Nah, begitu stroke, otot-otot ini lemah sehingga dia bisa subluxasi seperti ini. Ya, yang ditandai di sini itu terdapat celah. Ya, pada pasien stroke di sini jatuh ya, lengannya jatuh, di sini ada celah. Ya, biasanya kita ukur dengan jari, satu jari atau dua jari seperti itu. Nah, kalau Anda normal, di sini nggak ada celah. Nah, di bawah apa ini? Nggak lupa saya nama. Nah, tidak jarang subluxasi itu yang memprovokasi munculnya adalah fisioterapi, karena melakukan passive movement-nya ngawur gitu ya. Nah, seperti ini. Atau mungkin pakai kerean itu ya, atau pule gitu ya. Sisi yang lumpuh di sini ditali, kemudian sisi yang sehat ini kemudian ditarik naik. Terus di sini dilepaskan sehingga kemudian berat ini menarik ke sini, ini ngikuti. Terus ditarik lagi. Ini dilepaskan sehingga ini kemudian jatuh, ini ketarik ke sana. Nah, pakai pule seperti itu secara berlebihan. Nah, itu juga bisa mengakibatkan subluxasi dan shoulder pain juga. Ya, dilakukan hati-hati untuk shouldernya. Yang lainnya silakan, ya sama saja. Jangan sampai saya melihat Anda melakukan exo dan endorotasi bahu, Anda melakukan seperti ini ya. Ya, jangan sampai. Ya, jadi Anda ABD-kan 90 derajat, kemudian fleksi siku 90 derajat, kemudian Anda fiksasi pada bahunya. Ya, Anda lakukan exo rotasi, kemudian endorotasi. Jangan tidak melakukannya seperti ini. Terus untuk pergelangan tangan juga saya harapkan Anda tidak melakukan begini di sini, tapi pegang seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. MCP-nya juga sama, fiksasi sebelah proksimalnya. Anda gerakan langsung ke empat-empatnya boleh, ya. Atau satu persatu. Ya. Dan untuk ekstremitas bawah passive movement juga ini tidak ada masalah dengan sendi panggul ya, karena sendi panggul itu letaknya cukup dalam. Ya. Letaknya cukup dalam sehingga Anda lakukan seperti ini tidak masalah. Ya, Anda melakukan passive movement seperti ini ya. Ini mendorong ke sana, tapi begitu sudah sampai di sini, ini bergerak ke sini, kemudian Anda dorong untuk full ROM.
Mungkin juga sirkumduksi ya Anda lakukan. Kalau Anda lakukan dengan gentle, full ROM itu nyaman juga. Ya. Jangan sampai nanti Anda menggerakkan insun dan indorotasi seperti ini ya. Tidak boleh. Anda harus melakukannya seperti ini. Anda boleh melakukan seperti ini, boleh. Atau ada sanggar seperti ini. Rotasi, rotasi. Kena sampai patah. Kena sampai patah. Kena sampai patah sih udah patah. ABD juga seperti itu, Wan. Anda jangan melakukannya seperti ini. Ya, dilihat juga nggak bagus. Anda mungkin melakukannya, Anda pegang seperti ini. Atau kalau Anda segan ini kontak dengan tubuh Anda, memegangnya bisa seperti ini. Kan beda kelihatannya dia dibanding dengan seperti ini. Terus apa lagi? Ankle sangat penting ya, karena pasien stroke itu akan spastik ke arah plantar fleksi ya, sehingga pasif movement ke arah dorsifleksi itu menjadi penting. Ya, Anda bisa melakukan seperti ini. Ini Anda tarik ke bawah, terus kemudian dengan lengan bawah Anda, ya, Anda bisa melakukan pos pasif. Kemudian untuk jari-jari kaki, ya, prinsipnya sama. Anda bisa melakukan masal, ya, seperti ini, atau satu persatu. Nah, seringkali passive movement itu tetap diberikan ya pada pasien stroke, entah itu dia sudah berada di sini atau di sini atau di sini ya, dan tetap diberikan. Karena sebagai tindakan istilahnya pemanasan untuk latihan ya. Jadi diregangkan dulu semuanya dan dimobilisasi sebelum latihan lebih lanjut. Dan kadang-kadang di sela-sela latihan kita melakukan passive movement sambil berpikir, ini setelah ini saya berikan apa lagi ya. Nah, sambil Anda melakukan passive. Oke, ada pertanyaan tentang passive movement? Berapa kali tadi pengulangannya? Ya. Full ROM 8 kali pengulangan. Nah, yang berikutnya mencegah spastisitas dan decubitus secara bersamaan. Saya minta bantal-bantalnya. Nah, harus banyak ganja bantal yang beli. Jadi positioning untuk mencegah spastisitas itu berarti kita memposisikan berlawanan dengan spastisitas itu sendiri, sehingga Anda harus tahu spastisitas itu nanti akan kemana arahnya. Nah, biasanya untuk ekstremitas atas nanti yang dominan adalah flexor sinergis.
nanti akan seperti ini, yaitu baunya adalah retraksi elevasi. Baunya retraksi elevasi. Terus kemudian shouldernya dia bisa endorotasi, ya. AGD endorotasi. Terus sikunya fleksi, makanya disebut flexor sinetis. Itu sikunya. Terus kemudian lengan bawah pronasi, wrist fleksi, jari-jari juga fleksi. Sehingga posisinya akan seperti ini. Ini flexor sinetis. Ya. Kadang fleksinya tidak terlalu kuat, nah itu seperti ini. Ya. Yang seperti ini. Sebetulnya selain flexor sinetis juga ada extensor sinetis, yaitu sikunya dalam posisi ekstensi. Tapi ini lebih jarang. Kebanyakan adalah fleksi, entah fleksinya kuat seperti ini atau fleksinya seperti ini. Kemudian untuk ekstremitas bawah itu biasanya yang dominan adalah extensor sinetis. Jadi pelviknya dia akan retraksi, kemudian elevasi, terus kemudian hip jointnya dia bisa eksorotasi, bisa endorotasi, tapi biasanya endorotasi. Kemudian lututnya ekstensi. Jadi ekstremitas bawah itu yang dominan adalah extensor sinetis, yaitu lututnya. Yang disebut extensor itu lututnya. Kalau flexor sinetis di ekstremitas atas itu sikunya ya. Nah karena dia elevasi, lututnya ekstensi, maka kemudian kakinya jadi jinjit. Jadi plantar fleksi inversi jinjit ya kakinya. Nah inilah yang akan kita cegah. Walaupun keadaannya masih flasid ya, tapi pasti itu akan terjadi. Karena apa? Karena pasien lesinya upper motor neuron. Ada Pak yang pasien stroke itu yang selamanya flasid. Ada, tapi hanya sedikit sekali. Ya kebanyakan adalah di sini flasid, tapi nanti berangsur-angsur menjadi spastik. Tapi yang tetap flasid ada juga. Kalau kerusakannya itu mengenai stratus ekstrapiramidalnya. Ya, tidak hanya mengenai piramidal, tapi kena ekstrapiramidalnya. Nah, itu bisa saja flasid terus, tapi jarang sekali. Ya, lebih banyak itu awalnya flasid, nanti berangsur-angsur spastik. Tapi kalau stroke perdarahan itu bisa saja langsung di sini spastik. Kalau stroke perdarahan. Tapi kalau stroke, kebanyakan stroke kan ischemic ya, 85%, 80-85%. Itu awalnya adalah flasid. Nah, karena dia nantinya akan spastik, maka kita cegah supaya spastisitas itu tidak muncul. Kenapa sih kalau spastisitas itu muncul? Apakah itu bukan sesuatu hal yang malah baik? Kalau menurut Grandstrom, spastisitas muncul itu baik. Jadi kalau menurut Grandstrom itu pemulihan stroke itu dimulai dari flasid, ya, terus kemudian mulai muncul tonus, kemudian menjadi spastik, kemudian spastik itu meninggi, maka kemudian
mulai dikendalikan, dikontrol, spastiknya menurun dan kemudian menjadi normal tonusnya. Kalau normal tonus maka gerakan sudah normal. Dimana kalau flasid itu sama dengan lumpuh, tidak ada gerakan. Kalau spastik dan spastik meninggi ini itu muncul gerakan. Jadi daripada flasid nggak ada gerakan, mending spastik. Karena spastik itu muncul gerakan, walaupun gerakannya adalah gerakan dalam pola sinergis atau gerakan massal atau gerakan refleks. Tapi kalau kemudian spastik ini dikendalikan dan bisa turun menjadi normal, maka gerakan akan terkontrol. Ini menurut Grandstrom. Sehingga spastik itu nggak usah dicegah, malah dimunculkan, karena itu adalah tanda fase perbaikannya memang begitu. Tapi kalau menurut obat sedikit berbeda gitu ya. Ngapain sih harus muter untuk sembuhnya melalui spastik dulu baru sembuh? Flasid distimulasi langsung dikendalikan supaya tonus yang muncul itu enggak berlebihan. Jadi langsung tonusnya normal. Ya. Jadi hipotonus atau flasid, normal tonus, dan hipertonus atau spastik. Ngapain sih mau sembuh kok kesini dulu, kemudian baru di sini? Mendingan dari sini langsung ke sini aja. Mana yang benar, Pak? Dua-duanya benar. Ya, dua-duanya bisa benar. Anda menganut yang mana? Dua-duanya. Kalau dia flasidnya berkepanjangan, ya stimulasi muncul spastisitas itu biarin aja. Tapi jangan sampai spastiknya memberat. Kalau bisa ini nggak kesini dulu, tapi ya ada spastik sedikit tidak apa-apa, tapi langsung ke sini. Nah, kita positioning mencegah spastisitas. Posisinya berlawanan dengan plastik yang tadi. Maka kemudian posisinya gimana? Pada posisi tidur telentang, maka kemudian baunya kita ganjal seperti ini supaya dia protraksi. Ya, supaya protraksi. Tadi kan dia retraksi, elevasi. Nah, untuk elevasinya kita tarik ke bawah sehingga dia depresi. Sehingga baunya di sini sudah berlawanan dengan pola spastiknya, yaitu protraksi dan depresi. Terus baunya tadi kan ADD endorotasi, kita ABD kan. ABD-nya nggak perlu sampai 9, mungkin sekitar 45. Ya, soldernya ABD. Yang paling penting sikunya ekstensi. Terus kemudian wristnya juga ekstensi, jari-jari tangannya juga ekstensi, tersangga semuanya. Ya, ya tersangga semua. Tapi kalau kemudian seperti ini, dia kena gravitasi, kemudian dia respon menggenggam, maka kita balik. Nah, ini kita ganjal seperti ini supaya ekstensi.
jari-jari ekstensi, wrist ekstensi, elbow ekstensi, baunya ABD, netral, tidak exo dan tidak endo, kemudian gelang baunya protraksi, depresi. Ya. Bisa seperti ini. Kalau dia bisa lurus, kalau dia menggenggam, kalau posisikan. Terus ekstremitas bawahnya. Nah, ekstremitas bawahnya ini kan dia akan elevasi, retraksi. Ini nggak perlu kita ganjal. Oleh bednya dia sudah didorong ke depan untuk protraksi atau netral. Ya. Jadi nggak perlu kita ganjal bantal di pantatnya untuk dia protraksi, nggak perlu. Kemudian elevasinya kita tarik aja supaya dia ada depresi. Terus lututnya, ya kan tipe ekstensi Pak, berarti kita fleksikan. Ada yang memfleksikan, ada juga yang tidak. Ya, kita biarkan aja tersanggah oleh bed seperti ini. Yang penting ini kakinya tidak eksorotasi, posisinya netral seperti ini. Kalau perlu sini diganjal, ya supaya dia tidak jatuh ke sana. Ya, ganjal seperti ini. Kakinya dia akan plantar fleksi, maka kalau perlu juga diganjal. Ya. Misalnya di sini ada dinding atau batas bed gitu kan, nah maka kemudian di sini bisa kita taruh guling atau bantal untuk ganjal supaya ini bersifleksi. Nah, kalau Anda sekaligus positioning ini mencegah DVT, deep vein thrombosis, di mana prinsipnya Anda akan mengelevasi, maka Anda bisa ganjal seperti ini. Untuk elevasinya. Dan ini juga ada sedikit fleksi juga. Kalau Anda mengganjal, jangan di ujungnya sini ya. Ini gantung itu nggak nyaman. Jadi kalau Anda mengganjal, ya sampai ke sedikit di atas sini lutut. Plus dipakaikan stocking varices. Stocking varices itu kompresi ya, dia menekan, dia ketat sekali, menekannya kuat. Beda dengan stocking fashion ya. Kalau stocking fashion itu ya untuk fashion aja. Nah, ini kemudian kita pertahankan selama 2 jam. Setelah 2 jam kita ganti posisinya. Maka perpindahan setiap 2 jam itu mencegah dikubitus. Ya kan? Ceng posisi tiap 2 jam itu mencegah dikubitus. Nah, kemudian kita miringkan ke sisi yang sehat atau yang sakit, terserah mana dulu. Misalnya Anda miringkan ke sisi yang sakit dulu, maka kemudian pasien diminta untuk miring. Ingat, kita melatih pasien stroke itu kalau pasiennya sudah bisa ya suruh melakukan aktivitasnya sendiri, jangan dibantu. Tapi kalau memang belum bisa ya kita bantu. Ya, misalnya pasien belum bisa, dia mau miring, ya kita miringkan. Ya. Oke, supaya terlihat Anda miringnya ke sana, Mas. Ya. Misalnya ini miring ke sisi yang sakit dulu ya.
maka kemudian bednya sempit ya, maka kemudian kita tambah seperti ini dan kemudian seperti ini. Nah, ini sisi yang sakit yang di bawah. Maka kemudian ini posisinya protraksi, depresi, sehingga pasien seolah-olah setengah terlentang ya, miring tapi setengah terlentang, karena ininya lebih maju ke depan. Kemudian kita taruh seperti ini, ekstensi pada sikunya, ekstensi pada wrist dan jari-jari tangannya. Kalau ini nggak bisa lain, nggak bisa dikuruk kayak gini ya, ini ya memang gini. Kalau ini kemudian jadi fleksi ya secara berkala kita luruskan ya. Jadi ini miring ke sisi yang sakit, ini antispastik. Terus kemudian tunggainya miring, tunggainya, maka kemudian sudah cukup seperti ini, nggak kita apa-apakan ya. Mungkin kita tarik sedikit untuk depresi, lututnya sedikit fleksi ya sudah seperti ini. Ini sudah netral posisinya, tidak ekso dan tidak endorotasi. Anda mau ganjal ini untuk dorsifleksi juga silakan, enggak juga enggak apa-apa. Terus ini hanya untuk kenyamanan. Biasanya pasien kemudian sisi yang atas diberi guling atau penyangga seperti ini. Ini untuk kenyamanan, bukan ini sisi yang sehat kok malah disangga. Enggak. Karena kalau enggak disangga seperti ini, maka kemudian pada daerah pinggangnya terjadi rotasi ya, sehingga kemudian sebentar aja sudah capek ya. Makanya kalau Anda tidur miring kan enak pakai guling. Nah seperti ini, miring ke sisi yang sakit selama 2 jam. Nah tiap 2 jamnya itu mencegah dikubitus ya. Tapi positioningnya ini adalah positioning antispastik. Nah, yang berikutnya miring ke sisi yang sehat. Umpamanya ganti sekarang sisi yang sehat itu yang di bawah. Ya, sisi yang sakit yang di atas ini. Maka kemudian ini kita dorong ke belakang. Dan kemudian ini bebas ya, karena sisi yang sehat mau posisinya dimanapun terserah. Tapi kita akan mengganjal yang di sini. Bantal lagi, bantal. Maka kemudian ini kita ganjal sampai tinggi. Nah posisinya ini protraksi ya, sehingga ini setengah tengkurap. Kalau tadi setengah terlentang, ini setengah tengkurap. Jadi depresi, protraksi, ekstensi, ini disangga sampai sini ya, sempurna, ekstensi, ekstensi. Ya. Terus kaki yang sakit ini yang di atas, apa yang kita lakukan? Ya sudah seperti ini. Kita ganjal untuk kenyamanan pada pinggangnya. Ini kan sudah posisi netral juga. Kita depresikan seperti ini. Ini juga sudah sedikit protraksi. Ini sedikit fleksi di sini. Sudah. Posisinya seperti ini. Ini kita pertahankan juga 2 jam. Setelah 2 jam kembali ke posisi terlentang lagi. Dan seterusnya. Pak, tiap 2 jam itu masa fisioterapinya nunggu 24 jam? Enggak. Nah biasanya yang kontrol seperti ini juga perawat lagi.
atau mungkin kita bisa ngajarkan pada keluarga pasien. Ya, Anda buatkan jadwal mulai jam 6 pagi, posisinya gimana, kemudian jam 8, jam 10, jam 12. Anda buatkan jadwal dan kemudian Anda ajarkan kepada keluarga pasien untuk seperti ini. Oke, jadi semua sudah ya, menjaga komunikasi paru, kontraktur dan kaku sendi, spastisitas, dikubitus, divin kombosis. Inilah fisioterapi pada fase akut untuk mencegah komunikasi tirasteri. Oke, nah sekarang Anda praktek.